Kalau saya ngikutin podcastnya Infobank sebelumnya, kami dijanjikan. Namanya investasi itu nggak boleh dijanjikan. Nggak boleh, karena nggak ada boleh risiko. dijanjikan. Karena tadi sifatnya fluktuatif. Ke depan harusnya diperketat lagi, dipertegas lagi. Edukasi yang harus dilakukan harus benar-benar sesuai dengan targetnya. Agen itu harus jelaskan manfaat, biaya, dan risiko. 3 itu adalah wajib. Itu berarti peraturannya memang udah ada atau yang nantinya? Udah ada sejak lama. Oh, berarti Pada saat pinjaman online itu sedang marak-maraknya, justru kita melakukan moratorium. Jadi sebelum Bapak Presiden kemarin berbicara untuk itu Panjol, kita sudah moratorium sejak tahun 2020 kalau nggak salah. Karena ini sudah mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak jelas. Ya, kadang-kadang pakai nama logo OJK, kami terdaftar di OJK, segala macam. betul. Kita stop moratorium supaya masyarakat tahu tidak ada izin baru. Hai Infobankers, senang sekali hari ini kembali lagi dalam program podcast. Nah, hari ini saya kedatangan 2 tamu spesial. Yang pertama ada Pak Anto Prabowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sehat Rizka. ya, Pak? Alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Pak Anto ini beliau adalah Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan juga Logistik di Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya Pak. Ya. Dan juga di sini kita juga bersama Mbak Apriani selaku redaktur pelaksana infobanknews.com. Nah teman-teman, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak dan juga Mbak Apriani. Kita yang sudah kita tahu, kita juga mungkin teman-teman sudah lihat video yang sudah tayang. Ini kita ngomongin tentang kasus unit link. Nah, Pak Anto, saya sebetulnya penasaran nih Pak, karena kan saya sebagai generasi milenial nih tahu beberapa produk asuransi. Nah, sekarang kita lihat di media-media nih kayaknya banyak, bukan kayaknya sih, faktanya banyak yang mempermasalahkan asuransi unit link. Ada dari beberapa perusahaan asuransi gitu ya. Nah, kita nih sebagai generasi milenial bingung, karena kalau yang saya baca peminat unit link ini kan banyak ya Pak menurut data. Tapi kenapa ada banyak juga orang yang komplain tentang produk ini? Karena kan unit link ini kan yang saya tahu produk asuransi yang bundling dengan investasi gitu ya Pak. Nah, kenapa ya Pak unit link ini bermasalahnya sebetulnya di mana gitu? Oke Mbak Rizka, Mbak Apri, terima kasih pertama-tama ke Infobank TV yang sudah pagi hari ini kita bisa ngobrol bareng lah gitu ya. Satu hal sebenarnya kalau dalam industri jasa keuangan, ketika kita akan menggunakan produk atau jasa keuangan, kita harus pertama kali itu harus paham dulu mengenai manfaat, biaya, dan risikonya. Apapun bentuknya itu. Jadi kalau itu dijual atau dipasarkan oleh bank, asuransi, ataupun di industri pasar modal, kita sebagai calon konsumennya itu harus paham dulu nih, manfaat, biaya, risikonya ini apa. Sehingga kita punya referensi yang cukup untuk kita kemudian memutuskan, oh ini produk ini fit untuk kita. Produk ini saya bisa mitigasi atau cover risikonya gitu ya. Itu yang saat ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kewajiban dari OJK adalah melakukan edukasi nih. Edukasi agar semua pihak ya tidak, khususnya teman-teman milenial ini bisa memahami. Kenapa teman-teman milenial ini menjadi sekarang fenomena yang perlu kita perhatikan. Pertama, biasanya Mbak Rizka kalau punya uang lebih bisa liburan. Sekarang nggak bisa liburan karena liburan itu tutup, berarti uangnya kesimpan di tabungan. Terus berpikir kalau di tabungan, wah kepotong biaya, kemudian itu wah ini kok ada tawaran menarik nih investasi nih, terus dapat asuransi lagi kan gitu. Nah, ini yang kemudian membuat sebagian milenial kita mengalihkan dana yang dia miliki ini atau masyarakat secara umum mengalihkan ke produk-produk pasar modal, sehingga kenaikan pasar modal itu tinggi banget sekarang. Khususnya main saham, investor milenial itu tinggi sekali. Kemudian ketika itu ditawarkan kayak produk asuransi kan ditawarkan oleh agen nih. Agennya kan kadang teman kita sendiri. Iya Rizka, tolong dong bantuin gue dong, nih gue dikejar target nih. Wah Mbak Rizka, wah kasihan juga nih temen gue kalau nggak memenuhi target. Terus akhirnya
Yang tadinya harus jelasin manfaat biaya risiko, Riz perlu gue jelasin nggak? Udahlah, gue Nggak masa usah lah. nggak kan gitu. Jadi Udah percaya kok. gue udah percaya sama lu lah, masa lu mau bohongin gue kan gitu. Karena Mbak Rizka gitu. Tapi kan ini yang nggak boleh hilang di dalam produk jasa keuangan. Karena apapun investasi itu punya risiko, ya kan? Nah, risiko inilah yang kemudian harus diketahui sejak awal. Nah, ini yang kejadian tadi kalau dikatakan, kenapa produk unit link ini kok sekarang bermasalah? Karena pemahaman terhadap produk itu sendiri juga rendah. Nah, ini banyak faktor. Nanti faktornya banyak ketika pada saat tadi pemasaran. Contohnya pada pemasaran. Padahal mungkin agennya mau jelasin nih. Terus Rizka bilang, waduh nggak usah lah. Ngapain udah percaya, maksud kamu mau bohongin saya kan gitu. Atau saudaranya yang jualan tantenya, masuk tante mesti jelasin aku kan gitu kan dibilang, udah aku percaya sama tante lah kan gitu, tante yang itu kan gitu. Padahal di dalamnya itu ada unsur yang harus dijelaskan. Ini manfaatnya begini loh unit link. Kemudian biayanya apa saja loh unit link. Ada risiko, nah kan risiko. Nah situ karena itu investasi, ya semua pasti ada risiko. Investasi ketika itu sedang baik investasinya dapat profit. Terus kemudian ketika dia sedang masa yang sekarang pandemi, ketika apalagi kemarin kasus pasar modal ketika diinvestasikan di pasar modal turun, ya itu yang pertama kali. Ini adalah penyebab kalau kita lihat fenomena mengapa konsep unit link ini kemudian banyak kejadian, banyak komplain, banyak dispute berkaitan dengan unit link. Itu sebenarnya yang harus kita lihat. Berarti memang ada penjelasan yang tidak dijelaskan karena kita kenal, mungkin bisa jadi sama agennya gitu ya Pak. Nah nanti biasanya kayak misalnya saya udah tertarik, pasti teman saya lagi tertarik, mau dong ikutan juga. Iya. Gitu. Pasti lo aja udah ikutan, ya udah gue juga gitu ya. Betul. Nah ini yang perlu dipahamin ketika cara menjual. Jadi OJK juga mengamati betul cara menjual para agent ini tadi. Ya tadi ya karena saudara, mestinya meskipun saudara, lu tetap harus tahu risk kan gitu. Misalkan nih kok temennya sendiri, lu mesti harus tahu nih manfaat, biaya, risiko. Jadi nanti kalau ada suatu saat investasi ini bermasalah, kamu bisa cover, bisa paham gitu investasinya ini nggak akan jadi kamu. Tapi kan ini kadang-kadang nggak dijelaskan. Karena tadi sekedar memenuhi target, yang kemudian ya sudahlah kalau dia nggak minta ya gue nggak usah jelasin kan gitu. Kata agennya kan bisa seperti itu. Nah ini yang nggak boleh. Jadi agen ini memang kita harus ditertibkan. Dia tetap harus menjelaskan manfaat, biaya, sama risikonya. Karena itu menjadi bagian penting. Kenapa? Ini berbeda dengan produk tabungan, ya kan? Itu yang selalu dimisinterpretasikan atau diambil mudahnya oleh para agent ini karena ini kan investasi. Investasi ini sama kayak nabung. Nah, sementara yang dijelasin kata-kata menabung di benaknya itu kayak dia ke bank. Jadi sewaktu-waktu saya mau ambil, saya bisa. Uang saya pun bisa diperkirakan dipotong pajak, dipotong apa. Oke, dia bisa kirakan. Tapi begitu ini namanya investasi, lo katanya nabung. Kok begitu saya mau tarik di tengah jalan, nilainya turun. Padahal pada saat itu memang investasinya sedang drop, kan gitu ya. Jadi akhirnya, gak bisa, kamu dulu jelasinnya kan gitu. Di agentnya yang dimarahin. Tapi sekarang, kalau itu jualannya tante, temennya sendiri, maksud kita mau maki-maki saudara, temen, kan gak mungkin. Nah, akhirnya yang dilakukan apa? Ya dia harus pergi ke perusahaan asuransi kan gitu, diminta penjelasan, komplain handling kan ada di aturan OJK juga ada namanya bahwa setiap perusahaan atau setiap lembaga jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan itu harus menangani komplain handling. Itu ada aturannya. Di situ diatur bahwa dalam waktu 20 hari dia harus merespon. Direspon, dijelaskan gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau udah namanya rugi, kita baru teriak, tapi begitu tadi unit linknya bagus ya diam aja. Gitu. Tapi anyway itu common, tapi itu harus dilakukan. Perusahaan asuransi punya kewajiban untuk melakukan komplain. Kalau misalkan nggak setuju kan ada dispute berarti. Berselisih kan antara perusahaan asuransi. Bu, kan kemarin ibu udah tanda tangan perjanjian. Kalau udah tanda perjanjian kan berarti sudah paham mengenai isi perjanjian ini gitu kan. Terus ibunya bilang, saya kan gak dijelasin sama agent, yang lupa waktu itu yang jelasin temennya sendiri atau tantenya sendiri kan gitu. Oh gitu ya. Oh ya udahlah kalau kayak gitu.
Dispute ya, misalkan, Iya. dispute kita punya saluran untuk menyelesaikan dispute. Itu namanya kalau yang non litigasi, yang nggak harus ke pengadilan, itu namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan. Di situ akan dilakukan mediasi. Masalahnya apa sih? Ini jelasin dari pihak konsumen. Dari perusahaan ini jelasin apa ini. Oke, si mediator ini akan punya posisi tadi LAPS. Itu diselesaikan melalui mediasi. Kalau ternyata nggak dapat kesepakatan, pergi ke pengadilan. Jadi menempuh jalan litigasi. Ini sistem Ya. yang dibuat oleh OJK yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 2013. Kebetulan saya dulu yang nyusun peraturan itu. Itu adalah iya. Jadi masih ingat nih 2013 soalnya. Jadi di itu adalah peraturan pertama yang OJK keluarkan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Di dalamnya mencakup itu. Pertama tadi harus melakukan edukasi. Itu kewajibannya ada. Kedua, kalau setiap pihak, agent ataupun pihak ketiga yang itu menawarkan itu adalah bagian dari perusahaan, harus bertanggung jawab. Artinya dia harus menjelaskan manfaat, biaya, risiko. Kemudian kita tadi ada complaint handling sama dispute resolution. Gitu Mbak Rizka. Kalau dari Mbak Apri sendiri punya nggak Mbak produk asuransi? Dulu sih punya gitu, cuman sama Pak, karena terus jadi emang lama-lama kan kalau investasinya turun, kan kemakan jadi untuk bayar premi, akhirnya kan lama-lama habis. Nah itu sih sebenarnya yang kurang. Tapi kalau kita perhatiin nih Pak ya, rata-rata tuh memang sebenarnya kan ini bukan kasus yang pertama kali ya Pak, Betul. iya kan? Betul. Jadi sebelum-sebelumnya juga ada, cuman mungkin tidak seramai ini atau gimana ya, kita juga nggak tahu. Cuman setiap kali muncul itu memang ketika nilai investasinya trennya turun gitu. Nah dan banyak yang bilang memang kalau kita memang melihatnya kayak ada mis-selling gitu. Jadi tadi yang Bapak bilang tidak terjelaskan dengan baik oleh si agent dan ada salah paham lah gitu. Kalau begitu kan artinya kan memang perlu nggak sih Pak ada yang ini sebagai nasabah ya Pak, perlu nggak sih ada yang diperbaiki gitu supaya apakah memang cara menjual nanti ada sanksinya gitu, misalnya kalau si agen ini menjualnya nggak jelas gitu, atau perlu nggak sih misalnya ketika dia menjelaskan direkam. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang memang kalau di bank kan kita kan ya Pak ya lebih ini ya lebih clear gitu. Nah itu gimana sih Pak kalau dari sisi OJK sendiri Pak? Pertama kita ngelihat dari 3 fase. Pertama fase istilahnya pre-purchase, jadi sebelum itu dibeli. Jadi kita harus pengawas OJK dan dari perusahaannya harus memiliki kriteria. Produk-produk yang akan dikeluarkan ini sebenarnya cocok untuk konsumen yang seperti apa? Tingkat edukasi yang seperti apa? Ya kan? Karena kita di OJK itu punya jargon treat your customer fairly. Jangan kemudian karena customer yang nggak tahu, kita manfaatin aja nih, kan nggak boleh kayak gitu. Oh berarti udah ada ya Pak? Itu Sudah ada. udah ada. Itu pertama kali POJK kita keluarkan itu adalah semangatnya seperti itu. Jadi nggak bisa lagi industri jasa keuangan itu berusaha memanfaatkan ketidaktahuan. Itu yang istilahnya kalau itu asymmetric information. Jadi harus diedukasi. Nah ini salah satunya kita memang harus meningkatkan edukasi. Jadi pre-purchase. Pre-purchase itu ke siapa sih? Cocok nggak sih Anto ini cuman pedagang misalkan kelontong kemudian beli unit link? Atau mungkin yang cocok, ini Konglo baru Indonesian Rich itu loh. Ya itu kan Casey Rich itu misalkan dia tuh, wah ini cocok ini kan. Oke. Nah ini harus disesuaikan. Even misalkan dia dari sisi kekayaannya cukup tinggi, tapi edukasi tetap harus dilakukan ke level apapun. Itu penting tadi supaya tadi ya manfaatnya. Ini dari pre-purchase. Pada saat pembelian, cara memasarkan itu jadi penting tadi. Betul seperti Mbak Apri bilang, kita sekarang sedang perbaikin tuh. Semua kasus-kasus yang berkaitan dengan industri asuransi itu kita perbaiki, tata caranya, agentnya pun juga dulu di tahun 2013, tapi ketika saya dulu memegang Departemen Perlindungan Konsumen, kita melakukan tematik istilahnya market intelligence.
Jadi saya memberangkatkan teman-teman itu ada yang pura-pura sebagai pembeli polis. Terus kemudian ada yang pura-pura menjadi ini. Kita pengen tahu sebenarnya di lapangan itu apa yang terjadi. Oh ternyata benar, ada agent yang kemudian tidak berlisensi. Ada agent yang kemudian nggak bisa ngejelasin produk. Nah itu Pak, rata-rata mereka tidak menanyakan loh Pak. Ada lisensinya Makanya nggak itu gitu? sekarang kita perkuat itu. Kita sekarang sedang menyiapkan surat edaran OJK yang istilahnya memperbaiki namanya produk asuransi yang dikaitkan investasi. Singkatannya PAIDI, bukan padi ya, PAIDI. PAIDI. Orang Jawa berarti. PAIDI. PAIDI ini kita sedang perbaiki. Di situ di dalamnya kita atur itu beberapa masukan berapa ini kan kita dibantu dari bidang edukasi perlindungan konsumen terhadap komplain yang masuk, dispute yang terjadi, bagaimana kemudian penyelesaian. Salah satunya kita memperbaiki agent. Perbaiki mekanisme antara agent dengan pemegang polis tadi termasuk ngerekam. Ya. Apalagi sekarang di zaman digital. Semuanya faceless. Ya, yang semuanya borderless, cashless juga. Ya kan nggak ada uang yang dibayarkan karena kan pakai. Nah, itu juga ini harus kita juga ke depan mungkin salah satu hal yang penting juga kita harus menghadapi kontrak secara digital. Ini kan biasanya kontrak itu tulisannya abu-abu kecil-kecil terus kemudian ya udah Pak tanda tangan aja di sini. Nah, itu apalagi yang ditandain tanda tangan. Nah, itu. Apalagi polis Pak, kan banyak banget Pak itu ya. Aduh males banget tuh baca. Nah, itu kita di peraturan kita itu sudah ada kewajiban bahwa setiap produk itu harus disertai dengan ringkasan produk. Nah, ringkasan produk itu semacam summary. Tapi praktiknya sekarang udah ada. Nah, itu yang sekarang memang kita harus tingkatin lagi nih, surveillance-nya. Ya, istilahnya kalau teman-teman pengawas OJK datang ke asuransi, ke perbankan itu kan ada namanya prudensial tuh. Melihat berapa rasio-rasio keuangan kesehatannya segala macam, Mbak. Tapi begitu nanti ke depan ini, OJK juga melaksanakan apa yang namanya pengawasan market conduct. Melihat bagaimana dia berperilaku, berinteraksi dengan konsumennya. Supaya tadi, jangan treat customer fairly itu tetap terjaga. Nah itu yang kemudian kita berpikir pada saat purchase, marketingnya segala macam kita berpikir. Setelah post purchase, kalau ada dispute, atau pada setelah pembelian produk, tadi kalau kaitan investasi, ini kan kita harus dilaporkan. Investasinya sekarang lagi jeblok. Ditransparansikan kepada konsumen. Konsumen sehingga tahu, karena produk saya ini bentuknya investasi, otomatis ada fluktuasi kan gitu. Supaya dia tahu, fluktuasinya begini. Jangan kemudian baru dikasih tahu ketika dia mau ngeridim. Atau ketika pas ini loh Pak, pas ditawarin itu katanya mereka mengakunya dikasih ilustrasi yang seolah-olah itu jadi jadi patokan gitu. Nanti uang saya akan jadi segini gitu kan, itu yang mereka juga. Nah, itu yang sering diartikan kalau saya ngikutin podcastnya Infobank sebelumnya, kami dijanjikan. Nah, gitu itu nggak boleh dijanjikan. Namanya investasi itu nggak boleh dijanjikan. Nggak boleh, karena nggak boleh dijanjikan karena tadi sifatnya fluktuatif. Jadi kalau ada agent yang ngomong tadi, ini kayak nabung, ini kami ibu bapak dengan, padahal mereka itu punya simulasi kan, ada yang simulasi optimis, ada yang netral, ada yang kemudian pesimis. Tapi yang pesimis ini pasti disimpan dulu, nggak pernah dijelasin namanya, kan gitu. Padahal itu karena tadi fluktuasi. Jadi dan ada yang taunya ini tabungan gitu Pak, tabungan pendidikan. Betul, apalagi di pendidikan. Nanti kalau bapak ibu mohon maaf kalau nanti meninggal anaknya bisa ya itu. Jadi sementara di masyarakat kita tadi dengan kata-kata menabung, terus kemudian cara menjualnya tadi teman-temannya sendiri, itu jadi akhirnya menyebabkan tadi jadi quote unquote terjebak. Nah, ini yang kita perbaiki. Bosnya tadi harus ada laporan rutin nih kalau yang sifatnya investasi. Sehingga masyarakat atau konsumen tadi tahu, ternyata investasi saya lagi buruk. Sehingga dia bisa mutusin mau tetap atau saya redeem. Kalau redeem uang saya akan berkurang sekian. Tapi kalau tetap misalkan nanti dia tanya sama orang agennya lagi atau konsultan, kira-kira tren ke depan gimana? Kan bisa diyakinkan juga kan misalkan. Kalau dia oke. Nah, itu berkaitan juga dengan kalau terjadi dispute. Harus dijelasin kepada konsumen itu juga. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, komplain, ini ke nomor ini. Jangan ke yang lainnya. Kan gitu. Biasanya kan sekarang kan banyak sekali nomor yang seolah-olah dari perusahaan asuransi ABC gitu. Ini dia harus dapat nomor ini yang resmi. Gitu.
Terus kalau dispute tadi saya bilang, kalau dispute bisa yang litigasi atau yang non litigasi, kan gitu. Ini 3 tahapan ini sekarang jadi kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, kita perkuat pengawasan market conduct-nya sehingga ke depan untuk apapun produk dari pelaku usaha jasa keuangan diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman. Tetapi jangan lupa tetap kita harus kritis. Ya harus tanya nih. Tapi kalau kaum milenial kan sekarang tinggal gampang kan buka Google apa itu unit link, syarat-syaratnya apa yang harus dipahamin apa. Nah, itu. Kalau bisa juga biar praktis ada semacam sistem atau apa yang bisa kita lihat, mungkin laporan itu tadi Pak yang bisa kita tanya, ini investasi kita nih udah berapa gitu kan. Nanti pilihannya mau redeem atau seperti Karena milenial juga emang males baca Pak. Nah, itu sekarang yang sukanya nonton. disiapin banyak gitu tinggal Maunya disuapin. Kalau zaman dulu kita itu susah nyari, sekarang kan internet apa aja ada tuh kan, mau lihat unit linknya, produknya apa, terus itu. Cuman memang hati-hati kalau misalkan kadang ada influencer gitu ya. Nah, itu bisa cek tuh. Itu juga jangan. Nah, ya jangan karena Mbak Rizka seneng sama selebgram ini, wah apapun yang diomongin pasti bener nih. Apa yang dia pakai kita ya, tetap kita harus ini. Jadi memang nggak ada yang salah ya Pak, dengan produknya sendiri tuh nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau dari sisi produk ya, kalau dari sisi produk ini produk tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain pun ada. Ya. Cuman kan level edukasi. Tadi saya bilang segmen yang dituju itu beda. Kenapa segmen kita ini tadi? Itu tadi bisa karena teman, saudara yang tadi akhirnya wah aku bingung nih duit gue mau taruh di mana, udah nggak liburan berapa lama, 2 tahun setengah, baju lebaran juga nggak pernah dipakai kan gitu, nggak pernah beli lagi kan, coba terakhir baju lebaran kapan? 2019 ya. Nah iya gitu kan, jadi gitu. Ya udah, ya ini fenomena yang memang, tapi banyak perbaikan yang perlu kita lakukan. Insaf produknya tidak ada masalah, tapi bagaimana tadi 3 tahapan ini harus kita perbaiki. Artinya kejadian kasus-kasus yang sekarang, kalau saya opini pribadi ya bisa menyimpulkan, artinya memang ada kontribusi dari tidak hanya dari agen tapi dari nasabahnya sendiri karena tidak berusaha untuk memahami produk gitu ya Pak ya. Sebenarnya ada tanggung jawab dari perusahaan juga, jasa. ya Tadi betul, pasti ya. Nggak boleh lagi ini kan etika bisnis. Ya. Ini yang kita kembangkan oleh OJK dengan konsep pelindungan. Karena kan OJK itu mengatur, mengawasi, melindungi. Yang dimaksudkan melindungi adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen. Bukan kemudian melindungi kalau ada konsumen yang investasinya jelek terus kemudian kita bayarin, enggak gitu. Ya. Kita menciptakan sistemnya supaya ini masyarakat teredukasi dengan baik. Maka itu kita salah satu yang di POJK 1 2013 yang sekarang juga kayaknya sedang akan dikinikan. Itu adalah mewajibkan setiap pelaku usaha jasa keuangan itu memiliki program edukasi setiap tahunnya. Jadi dalam rencana bisnisnya dia tuh harus menyertakan kepada OJK, nih loh rencana kami mengedukasi. Nah, rencana edukasi kan berkaitan dengan rencana bisnis dia. Oh, saya mau meningkatkan produk penjualan unit link. Berarti dia harus juga meningkatkan edukasinya. Caranya gimana kan gitu. Caranya ada yang memang branded, misalkan dia jual produknya sekaligus mengedukasi, atau dia menjelaskan secara umum. Secara umum bisa misalkan lewat infobank, ya kan? Kerjasama dengan infobank mengatakan, ini loh karakteristik unit link. Umum, nggak usah nyebutin mereknya kan gitu. Jadi kerjasama dengan universitas melalui mata kuliah atau SMA kan gitu. Itu kan penting. Nah, kalau nggak dimasukin di segmen-segmen itu, edukasi kita kan nggak bisa cuma dari OJK aja. Ya kan? OJK juga terbatas anggarannya. Tetapi yang punya kewajiban ini tadi, secara tadi saya bilang melindungi itu adalah melakukan edukasi dengan aturan yang kita buat. Ini yang sekarang ke depan harusnya diperketat lagi, dipertegas lagi, edukasi yang harus dilakukan harus benar-benar sesuai dengan targetnya. Coba Anda bayangkan seluruh industri keuangan melakukan edukasi secara masif, terorganisasi untuk bisa mengcover seluruh Indonesia ini kan gitu. Tapi mungkin selain pengertian dari produk, penjelasan mengenai bahwa ini adalah produk investasi yang memiliki risiko naik dan turun, Pak. Ada lagi satu isunya, Pak. Jadi biaya-biaya yang nggak clear katanya, biaya akuisisi, biaya premi yang kayak gitu itu. Tapi memang si
agennya sendiri kadang-kadang kita lihat memang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu Pak. Ada juga tuh yang kayak gitu. Sementara si agen ini juga kan yang nasabah tahu dia karyawannya si asuransi A, B, padahal kan enggak. Padahal kan apa partner ya Pak istilahnya. Betul. Saya partner gitu. Itu nantinya nih Pak dengan tadi menggodok peraturan yang baru, apakah itu akan nanti diwajibkan bahwa misalkan biaya akuisisi sekian persen, terus nanti ketika ada preminya nggak tetap loh 1 tahun misalnya bayarnya 50 juta, nanti di tahun kedua bisa 60 juta loh misalnya gitu, kan nggak dikasih tahu tuh Pak gitu. Itu dimungkinkan nggak sih Pak untuk? Tadi yang saya katakan, agen itu harus jelaskan manfaat, biaya, dan risiko. 3 itu adalah wajib. Jadi kalau nanti kita ini, apapun produknya, jangan segan-segan pergi ke, kalau mau menggunakan itu, tanya itu. Oh itu berarti peraturannya memang udah ada atau yang nantinya? Udah ada sejak lama. Oh berarti melanggar dong ya Pak ya agen yang kemarin. Saya itu, makanya tadi saya bilang waktu dulu saya datang ke suatu bank, saya buka rekening gitu, dia diem aja, saya bilang kok saya nggak dijelasin biayanya, kok saya nggak jelasin manfaatnya. Wah kan Bapak nggak usah ini gitu. Bang apa tuh Pak? Setelah saya nggak boleh disebut. Nanti kalau disebut di sini di Nggak masalahnya. disensor. Nggak masalahnya Pak tuh sengaja yang mau buka rekening atau mau ngetes gitu. Memang saya ngetes. Terus orang ngetes. Bang hati-hati ya. Nah, tapi zaman saya waktu jadi Departemen Perlindungan Konsumen, itu saya ngetes. Jadi dia nggak jelasin. Tapi terus kita, oke Pak, Bapak bisa ngeluarkan ini Pak untuk identitas ID kan. Saya cuma ngeluarin kartu nama. Begitu kartu nama keluarkan ada Anto Prabowo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen. Langsung dia jelasin, dia ambil dari lacinya apa saja. Sudah ada sebenarnya di banknya. Jadi di banknya tuh udah punya semacam sheet yang harus dibacakan sebenarnya. Minimal harus dijelaskan kepada konsumennya. Dia baca. Tapi si karyawan Nah, itu tugasnya kadang karena tadi asik ya, udah asik nih, misalkan kayak kita ngobrol asik gitu dah, ya udah Bu, udah jelas ya Bu, ya. Kita kan kadang-kadang konsumen juga kadang-kadang apalagi kalau tellernya cantik segala macam kan, udah kesima udah kan. Udah tanda tangan aja deh. Nah, kan gitu. Biasanya gitu kan. Atau kadang-kadang udah BP buru-buru gitu. Udah buru-buru. Atau bilang, wah maksud ntar gue kelihatan gak tahu apa-apa Gak sih. tahu apa-apa. Segitu kan, ayo tanda tangan. Kayak gitu kan. Tapi ada. Ternyata dia keluarkan dari laci dia bacakan. Oh Pak, iya Pak, memang kami diminta untuk membacakan ini. Ya udah bacain. Gitu. Nah, itu kejadiannya. Ini yang kayak begini harus sering dilakukan terus terang. Tapi kan ini tadi saya katakan ini etika bisnis. Etika bisnis. Kalau melihat konsumen, apalagi kalau yang kasus-kasus dulu kayak apa namanya Melidadi segala macam itu kan karena dia terlalu percaya maka semuanya diserahkan gitu kan nggak boleh. Tetap di namanya keuangan. Uang itu kan nggak kenal saudara kan. Nah, jadi akhirnya kita harus protect diri kita sendiri. Itu intinya. Itu yang harus diedukasi sama masyarakat ya Pak, ke masyarakat gitu. Artinya itu sebetulnya lebih enak sih kalau udah dibacain ya. Jadi kalau misalkan memang si agennya ini mengerti tentang produknya, lalu dia bacain gitu ya, mungkin nasabah juga, apalagi mungkin milenial tadi ya Pak, malas baca banyak banget. Kalau dijelasin, at least kan pasti kita nangkep, oh isinya ini, nanti tanda tangan di sebelah sini. Kalau ini kan kita yang ditandain, tanda tangan di sebelah sini ya Mbak. Tulisannya silahkan baca sendiri. Atau dia punya ini ya Riz, punya video mengenai produk. Jadi nanti kalau sekarang males nanti dibaca, didengar, ditonton gitu ya. Gitu perusahaan asuransi. Saran ya. Ya, di luar negeri bahkan itu ada namanya kontrak baku. Nah, perjanjian itu bisa didisclose. Jadi kayak ini loh, perjanjian unit link itu kayak begini. Jadi masyarakat juga bisa pelajari sebelumnya. Kayak saya kan itu perjanjian standar sebenarnya. Tinggal ganti nama PT atau segala macam atau bentuknya itu manfaatnya kan bisa diatur. Tapi basicnya perjanjian itu harus memuat apa-apa itu diatur. Di luar negeri seperti itu diatur. Nah, ini kita juga lagi berpikir juga harus bicara dengan industri karena industri kita kan beragam. Ya. Kita harus bicara industri kemana arahnya, apakah kita mau buat kontrak baku yang kemudian kok di luar negeri itu ada semacam YLKI-nya lah gitu. Oh, diajak berbicara. Cuman kan kalau ya ini kan kalau kami ini regulator kan harus
berdiri di tengah kan, istilahnya strike the balance kan. Iya. Jangan sampai juga terlalu kenceng, akhirnya dia nggak bisa jualan industrinya, ya kan? Kalau industri nggak bisa jualan, fungsi intermediasi juga nggak jalan, ya kan? Tapi jangan juga terlalu konsumen terlalu loose juga nggak boleh. Jadi kan semuanya harus kita seimbangkan itu. Itu intinya seperti itu sih sebenarnya. Nah, kalau tadi dari OJK sendiri kan sebetulnya sudah ada beberapa pengawasan dan juga peraturan yang sudah OJK punya ya Pak. Nah, karena kita sambungin nih ke kasus yang Unitlink ini, kita sih sudah dengar ya beberapa merek asuransinya dan nggak mungkin kita sebutin di sini. Tapi Pak, mungkin apakah dari OJK sendiri apa yang sudah OJK lakukan terhadap Ditegur nggak gitu? perusahaan asuransi ini Pak yang udah kesebut di mana-mana ini? Jadi saya hanya Jangan-jangan itu lagi Pak yang diaduin. Saya hanya mau mengilustrasikan bagaimana kebijakan OJK dalam konteks supervisi. Pada saat pinjaman online itu sedang marak-maraknya, justru kita melakukan moratorium. Jadi sebelum Bapak Presiden kemarin berbicara untuk itu Pak Jolil, kita sudah moratorium sejak tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 awal itu sudah kita moratorium karena ini sudah mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak jelas. Ya, kadang-kadang pakai nama logo OJK, kami terdaftar di OJK, segala macam. Kita stop moratorium supaya masyarakat tahu tidak ada izin baru. Itu bisa sampai ke situ. Jadi kalau kita melihat nanti ini merugikan masyarakat terlalu luas, ya bisa-bisa produk itu kita moratorium. Terakhir kemarin waktu di pasar modal, ya mengenai manajer investasi itu kita moratorium dulu. Kita perbaiki industrinya dulu, kan gitu. Tata cara segala macam. Kita dalam rangka pengawasan bisa itu kita lakukan. Tetapi kita tidak mau juga kemudian serta-merta langsung nutup, langsung moratorium. Bukan nutup ya, kalau nutup itu memberhentikan. Kalau moratorium itu sementara belum boleh sampai diperbaiki. Itu bisa sampai ke situ. Tetapi sebelum sampai ke situ, kita dengan industri asuransi, kita juga sampaikan. Dan sudah menjadi komitmen mereka sebenarnya untuk melakukan perbaikan. Jadi ketika kita nyusun tadi perbaikan surat edaran mengenai PAID tadi, itu juga melibatkan mereka. Melibatkan mereka supaya apa? Ketika nanti di launch, mereka udah siap. Bukannya mereka belajar lagi segala enggak. Itu kan istilahnya rule making rule kita itu selalu melibatkan industri. Bukan berarti kita berpihak kepada industri, tapi kita hanya memastikan setiap kebijakan yang kita keluarkan itu industri bisa segera melaksanakan. Jadi banyak pihak yang terlibat. Jadi itu yang kita lakukan. Bahkan sampai ke situ. Jika ini terus berlangsung dan berlarut-larut. Karena ini akan kita kan tadi mau perbaiki. Dengan SEJK kalau kemudian dia ikutin, dia pelajarin segmen masyarakatnya, dia tingkatin edukasinya, ya dia bisa berjualan produk itu, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia tidak perbaiki agentnya, ya, terus tidak berlicense segala macam, sorry, OJK bisa moratorium itu kan gitu. Jadi kalau produk Unitlink sendiri ini belum perlu ya Pak di moratorium ya seperti permintaan. Sementara ini kita udah tahu nih permasalahannya. Itu kita perbaiki dengan kita mengeluarkan surat edaran. Kan kalau baca tulisan infobank yang dengan kritikal itu kan itu penting, itu juga kita perhatikan. Itu ada suara dari masyarakat dan itu sebenarnya sudah tercover di surat edaran kita. Ya kan, tapi tadi direkam ya kan, kemudian itu ada di dalamnya itu sudah kita atur. Tinggal kita nunggu waktunya, kita sedang harmonisasi. Moga-moga segera itu bisa dikeluarkan. Nah, kita sebetulnya kepo juga sih, udah berapa banyak sih Pak laporan tentang Unitlink ini kalau sampai hari ini? Sebenarnya prosentasenya gini, angkanya saya nggak pegang, tapi secara memang mengalami kenaikan. Terutama di kondisi yang pandemi ini, yang di mana-mana pasti investasi. Cuman kan ada kalanya, misalkan tapi crazy rich tadi, uangnya jeblok, dia malu ngelaporin. Enggak dilaporin. Tapi kalau misalkan yang kemarin ya kalau dia cerita dari tulisan Infobank yang pensiun hanya pensiunnya segitu-gitunya segala macam, dan itu pasti dia akan berteriak. Nah, itulah yang kemudian kita tetap handle. Tapi memang trennya agak meningkat. Jadi sebenarnya gini Mbak, meningkatnya itu memang dari tengah kondisi pandemi ini, masyarakat menjadi lebih aware. Itu menjadi fenomena baik sebenarnya, lebih aware. Ada berarti hak-haknya yang dia harus pertanyakan. Sehingga si industri keuangannya juga harus siap dengan menjawab dan men-treat
pertanyaan itu dengan baik. Bukannya kemudian meninggalkan menjelaskan, tetapi di sisi lain si konsumen juga tentunya oh ya sudah, daripada saya ngotot-ngototan sama perusahaan tadi nggak selesai ke LAPS misalkan tadi, lembaga LAPS. Kalau nggak cocok juga ya ke pengadilan. Itu caranya. Dan ingat, kadang-kadang ya saya bisa merasakan konsumen itu berada di paling lemah. Kenapa? Karena perjanjian kan. Begitu sudah ditandatangani, itu dianggap kita sudah tahu dan mengerti. Menerima. Kalaupun di pengadilan itu bisa ya akhirnya kita yang kalah, udah lama, capek, biaya kan. Berarti yang sudah dulu juga pernah ada yang sampai pengadilan dan rata-rata mungkin memang kalah kan. Nah, makanya itu sekarang dengan adanya mediasi tadi, masing-masing pihak bisa kemudian ngambil jalan tengah, istilahnya win-win. Win-win solution ya. Ya nggak mungkin 100% kan kembali, tapi ya mungkin ada yang dikembalikan karena mungkin dari pihak asuransi juga merasa, oh ya kemarin mungkin agen saya nggak jelasin penuh. Tapi kan asuransi kalau yang ngotot bisa bilang, oh kan udah tanda tangan perjanjian. Soalnya, tapi kan enggak, asuransi juga berusaha untuk tadi mencari jalan win-win. Nah inilah, tapi kadang-kadang kalau mau saling menang-menangkan ya nggak ada yang menang. Gitu. Intinya itu. Iya, tapi memang kita berharap sih memang nantinya itu yang tadi Bapak jelasinnya bisa menjadi salah satu yang bisa melindungi nasabah gitu Pak. Kan kasihan juga sebenarnya kita kalau mendengarkan korban-korban itu yang karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertiannya juga kasihan gitu. Walaupun kan ujung-ujungnya juga jadinya dia nggak menang karena memang secara legal dia sudah tanda tangan gitu. Tapi bagaimana ya Pak, maksudnya bentuk yang sekarang nih Pak, kita bicara sekarang korban-korban ini karena ketidakmengertiannya itu bagaimana ya Pak jalan tengahnya juga, maksudnya melindungi, apakah ada dari upaya dari OJK sendiri untuk mendorong perusahaan asuransi untuk ya jangan gitu-gitu amat lah gitu. Ini dilindungi juga lah nih nasabahnya, jangan sampai itu gitu. Ada nggak sih Pak? Ya, ada. Kasihan juga gitu soalnya kan. Betul. Makanya itu tadi Mbak, ada forumnya. Forumnya namanya mediasi. OJK tidak bisa melakukan mediasi. OJK itu kan regulator. Kalau regulator kan dia nggak boleh miring ke sini, miring ke sini kan nggak boleh. Dia kan harus jadi kayak wasit. Kalau wasit nggak boleh memihak. Sementara kalau mediator dia bisa punya posisi. Nah makanya kita menggunakan LAPS itu. LAPS itu diawasi sama OJK juga. Jadi dia juga nggak bisa, oh kamu kok memediasinya kok lebih condong yang ke sini, yang ke sini juga nggak bisa. Berarti itu udah ya Pak ya? Udah ada forumnya. Udah ada forum. Yang kemarin datang itu berarti udah sempet tuh Pak dilakukan. Ya, ini kan terkadang tadi saya katakan apa tadi. Satu-satu mereka datangnya apalagi kalau ya? mintanya 100%. Nah, ya tentunya kan tadi. Karena begini, perusahaan itu kan juga harus mempertanggungjawabkan setiap uang yang keluar juga kan. Sehingga dia mengatakan, oh kalau saya bayar 100%, sementara udah ada perjanjian, harusnya kan dia bisa menegosiasikan. Tidak harus 100%. Bisa jumlah yang kemudian mereka sepakati, kan gitu. Bisa jumlah, bisa kemudian dia produk yang baru atau segala macam kan bisa. Itu pasti ada komunikasi lah. Kalau dengan mediasi ada, tapi kalau saling pengen kuat-kuatan, ya udah nggak akan pernah ketemu. Kalau saling kuat-kuatan, yang bisa menyelesaikan hanya pengadilan. Kalau pengadilan tadi posisi kita kadang-kadang sebagai konsumen nih, kan saya juga konsumen, itu pun juga lemah, kan gitu. Makanya ada forum mediasi. Forum mediasi ini forum yang lebih cepat, tidak berbiaya mahal. Buat masyarakat cepat. Tapi ya jangan kemudian memaksakan. Ini jangan memaksakan. Oke, saya juga kemarin kan saya ketika beberapa kasus, ibu udah tanda tangan, udah. Berarti kalau udah tanda tangan itu dalam hukumnya kan udah mengikatkan diri kan, dalam perjanjian itu mengikatkan diri. Ini ada dispute, habis saya nggak dijelasin kayak gitu-gitu kan dulu. Ya sudah, ada salahnya. Tapi gimana caranya? Oke, ini ada salahnya si A, salah si B. Gimana kalau penyelesaiannya menjadi segini ya? Ya itu menjadi satu yang dinegosiasikan. Kalau tanpa negosiasi, ya tadi nggak ada yang menang-menangan. Karena tadi pihak asuransinya dengan pertanyaan, oh saya secara hukum kuat, saya bilang gitu. Mau dibawa kapanpun saya perdata gitu. Nah, cuman kita kita mendorong persuasif kepada perusahaan asuransi, tolong dilihat kasus per kasus. Karena misalkan, oh dia sudah surrender lama,
Terus temennya ngajak nih, ayo yuk kita sekalian siapa tahu uang yang kita udah bayarkan dulu biar kita balik. Jangan kayak gitu. Iya kan, kalau udah surrender ya sudah, itu berat surrender artinya dengan sadarnya memang sudah gitu. Tapi yang belum terbayar itu bisa kemudian dimediasikan. Ini kan ya sesuatu yang tadi saya katakan bahwa setiap investasi, setiap kita menggunakan produk jasa keuangan apapun bentuknya itu ada manfaat, ada biaya dan risiko. Itu yang kita harus mitigasi. Nabung bukan yang nggak ada risiko, ada risikonya apa? Kalau ditutup banknya paling itu jelek, tapi ada mitigasinya apa? Ya, LPS kan gitu, ya kan? Nah sebegitu. Nah pegang polis, pemerintah belum mengeluarkan penjaminan polis. Kalau nanti ada, itu mungkin lebih masyarakat lebih convenient misalkan. Tapi harus dilihat tadi untuk bisa, karena penjaminan itu kan sifatnya moral hazard. Jangan sampai membuat perusahaan asuransinya juga tadi nggak melakukan itu, atau konsumennya nggak mau lagi, tetap nggak boleh menghilangkan tiga ini manfaat biaya risiko. Gitu Mbak. Iya, karena takutnya juga kasus ini membuat masyarakat jadi nggak percaya lagi sih sebetulnya sama asuransi. Jadi takut gitu. Karena ini kan yang lagi kasus nih produk unit link. Jadinya merembet kemana-mana nih. Jadi nggak berani ikutan asuransi produk yang lain juga. Gitu. Kita sangat memperhatikan fenomena itu. Tetapi kalau dari data, ternyata yang unit link ini secara ini juga tumbuh meningkat. Tapi saya katakan tadi, yang tumbuh ini jangan kemudian yang tadi yang kecil tadi yang nggak tahu itu jadi korban. Betul industrinya tumbuh, tetapi nggak boleh menghilangkan, kan nggak boleh kita istilahnya, Pak nggak ada masalah Pak sama unit link, ternyata ini tumbuh kok, kan nggak boleh gitu. Tadi saya bilang tadi harus tetap diikutin cara menjualnya segala macam ini. Itu mungkin aja belum ada pecah masalahnya kan, tapi kalau dipecah masalahnya. Nah ini yang kita harus tetap yakinkan bahwa sebenarnya penetrasi asuransi kita masih rendah yang kaitan dengan pertanggungan. Nah ini karena ini sekarang di blend antara pertanggungan dengan investasi, inilah yang kemudian masyarakat harus kita yakinkan produk ini punya risiko, ya kan? Sehingga masyarakat bisa mengukur, oh ini tentunya investasi tuh. Berarti investasinya kemana? Kan bisa tanya tuh sama agennya. Oh biasanya kami belikan produk-produk pasar modal atau ditanam di dalam surat berharga negara atau segala macam. Oh ini dampaknya apa dengan kondisi misalkan penanaman ini? Apakah itu berdampak kalau harga saham bagus gitu, itu jadi bagus gitu. Terus gimana caranya kalau tiba-tiba saya lagi butuh, kan biasanya saya lagi butuh untuk anak sekolah nih kan gitu kan, mau saya redeem. Oh kalau saya redeem di tengah-tengah, konsekuensinya apa kan gitu. Itu yang harus dijelasin. Sebenarnya ada istilah-istilah memang Pak, istilah. Nah ini juga nih Pak, keluhan curhat nih Pak. Kadang-kadang ada istilah-istilah, kalau perbankan kan kita sudah familiar ya. Istilah asuransi itu kadang nggak hafal gitu Pak, belum familiar. Iya kayak tadi apa misalnya apa ya kalau di asuransi itu ya surrender lah gitu apa. Kalau cuti premi itu dia istilahnya apa ya? Itu adalah gitu istilahnya apa. Jadi memang ada bahasa-bahasa di asuransi yang memang ternyata tidak familiar dan kurang dimengerti gitu sama masyarakat. Nah, kadang-kadang kata mereka si asuransi menjelaskan dengan bahasa-bahasa itu gitu. Jadi apa sih maksudnya dia pokoknya to the point kan, ini udah uang gua kenapa hilang banyak nih gitu doang kan dia pertanyaannya gitu. Betul. Mungkin itu juga nanti kita berharap sih dari OJK mungkin adalah menggunakan bahasa-bahasa, mungkin ada definisi atau apa yang gitu, atau edukasi dulu gitu semua definisi produk gitu kan. Supaya juga masyarakat nggak bukan dirugikan istilahnya apa ya, jadi korban dengan kontribusi dari dia juga nggak ngerti gitu ya. Memang itu yang satu hal yang tadi saya sampaikan, itu harus ada ringkasan produk. Ringkasan produk, tapi dimungkinkan ya Pak ya? Oh itu wajib, itu ada di ketentuan kita. Kan kalau lihat polisnya tuh Pak, makanya itu udah ada. Makanya itu tadi saya katakan tadi. Tapi belum dirilis ya Pak ya? Bukan belum dirilis. Yang saya tadi bilang tadi, saya lagi nabung nih, ya kan? Saya nanya, kok kamu nggak jelasin mengenai apa sih manfaat biaya risiko ini? Baru dia keluarin dari liaji dia ada. Oh sebetulnya ada. Ada, semuanya wajib.
Semuanya Oh, wajib. berarti selama ini memang Semuanya itu tidak wajib. di Makanya itu sekarang melalui Infobank TV, kalau punya itu Pak, Minta. tolong jelasin saya Iya. manfaat biaya risiko, Iya. mana ringkasan produknya, saya minta baca. itu Nah, gitu. ya, jadi itu penonton ya minta ringkasan produknya karena Minta, sebenarnya minta, agen minta. itu punya loh. Itu kewajiban, Gitu, itu iya. kewajiban karena disitulah Hmm. yang tadi saya katakan mengenalkan edukasi, mengedukasi mengenai produknya. Tanpa itu masyarakat apalagi yang baru pertama kali, ya itu dia pasti buta sama sekali. Ataupun taunya tadi kayak Mbak Rizka temennya, temen gue beli ini tuh nih kemarin cuan nih katanya. Ya begitu kalau istilahnya Infobank, wah sekarang amsyam. Nah itu yang kemudian, kalau dia ada ringkasan dia bisa baca. Kalau dia nggak ngerti dia harus tanya. Kewajiban agen menjelaskan dengan bahasanya. Iya, bahasa. Karena kami juga waktu kami melakukan istilahnya market intelligence, nggak semua agen memang bisa menjelaskan. Nah, betul Pak. Itu memang yang kita perbaiki nanti di surat edaran ini bahwa agen itu harus wajib bisa menjelaskan produk itu dengan baik. Jadi kan Pak Anto juga bilang peran OJK sendiri sebetulnya tidak bisa ya Pak memediasi antara korban dengan pihak asuransi karena ada LAPS tadi. Ya, ya. Nah, mungkin apa nih Pak biar para korban ini bisa apa ya? Tensinya bisa tenang sedikit gitu. Karena kita lagi menggebu-gebu kemarin kan juga pada ke kantor DPR OJK ya, juga Pak. ya betul. Nah, mungkin apa yang bisa dilakukan OJK dalam waktu dekat ini kepada korban-korban unit link ini gitu sih Pak, biar agak tenang sedikit ini. Karena minta kondisinya. tolongnya sama OJK mereka Pak. Minta tolongnya sama OJK kemarin juga. Ya betul. Jadi memang tadi OJK itu kalau di undang-undangnya memfasilitasi, memfasilitasi dalam bentuk apa tadi regulasi kita, dan kemudian kita mengawasi, dan kemudian kita bentuk LAPS dan kita awasi. Itu salah bentuk yang diamanatkan. Tapi kalau dengan sebagai mediator kan dia agak kesulitan karena posisi regulator yang tidak memungkinkan itu. Nah, kalau yang sekarang dalam kasus-kasus ini kita sudah minta kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini harus menyelesaikan case by case. Ini konsumen siapa? Konsumen perusahaan asuransi, ya kan? Dia yang lebih tahu profil konsumennya dan bagaimana cara berkomunikasi dengan konsumen. Ya kan? Jangan kemudian OJK yang suruh repot. Kemarin OJK bukan kita nggak mau repot karena itu kewajiban kita juga melindungi mereka. Tetapi kita bahwa ini adalah kewajiban dari industri jasa keuangan untuk men-treat customer-nya. Ini yang jadi pelajaran. Maka itu OJK mengatakan selesaikan itu dengan konsumen. Itu konsumenmu. Kalau memang nanti ini nggak selesai, ya saya bilang tadi, OJK bisa melakukan langkah-langkah supervisory action. Pertama mereview produknya, kemudian mereview apakah perusahaannya masih bisa jualan produk itu, kan gitu bisa gitu. Yang sampai terakhir kalau di ketentuan peraturan OJK itu bisa sampai kemudian menghentikan produknya. Apakah melakukan penjualan dengan benar agennya gitu ya Pak? Gitu. Nah itu yang sebenarnya ini ada sisi etika bisnisnya, ada sisi kemudian dia juga harus mematuhi regulasi yang ada. Itu semua regulasi sudah ada kok, sudah in place. Kan istilahnya kan dulu waktu kalau ibaratnya nih kalau asuransi dulu lu jualannya nggak benar ya tanggung jawab nih sekarang gitu kan ya Pak ya. Jangan lari nih dulu jualan. Kalau nggak mau ribet di belakang ya dari depan harus benar dong jualannya gitu kan. Benar. Kemarin waktu ketemu dengan beberapa yang kasus uniting, kita jelaskan. Kita kebetulan punya penyidik Polri. Kita jelaskan. Beliau karena aparat penegak hukum bisa menjelaskan bahasa hukumnya lebih pas kepada mereka. Termasuk tadi, kalau ini kenapa nggak kemudian diambil langkah dengan mediasi? Kenapa nggak diambil sikap kemudian mencari win-win? Instead of dia bersikeras itu kan. Mau terima atau enggak gitu. Ini kan sama. Kalau ini keras ini pasti keras juga. Kan gitu nih kan. Ini kan sekarang harus disamain frekuensinya lah kan gitu supaya kalau bahasanya Infobank kalau komunikasi bisa terjalin kalau frekuensinya kan sama. Ya kan gitu. Nah, sekarang kita cari frekuensi. Nah, yang tahu frekuensi yang sama yaitu si perusahaan asuransinya. Intinya itu sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah teman-teman asuransi juga ketika kita ketemu dia sudah menyampaikan niatan itu ke kita. Kita juga memahami kesulitan yang terjadi. Ya, tetapi kemudian untuk penyelesaian ini tentu harus dilakukan cara yang win-win.
Jadi mudah-mudahan nih yang para korban sekarang nih mendengarkan ya. Jadi ya memang harus ada win-win solution ya, masing-masing tensi harus disamakan frekuensinya biar ketemu solusinya seperti apa. Karena memang mungkin kalau bisa dibilang ya memang kontribusi mis-selling ini juga terjadi dari tiga sisi kalau sama perusahaan ya, agen perusahaan dan masyarakat. Dan tadi kata Pak Anto bilang ya, jangan lupa kalau misalnya mau beli produk tuh minta ringkasan produknya, si agen juga harus bisa menjelaskan, ditanyakan selengkap-lengkapnya baru ya habis itu diputuskan. Karena kan di perusahaan asuransi sebenarnya ada waktu 14 hari ya Pak untuk mempelajari polis gitu loh. Teman-teman infobankers gitu kali Mbak Rizka, milenial juga harus udah mulai ini nih. Udah mulai keuangan. Asik. Apalagi kalau Infobank TV terus menyiarkan itu sangat membantu edukasi kepada masyarakat. Kita mau banget nanti bersama OJK. Kita tadi juga bahas karena ini edukasinya sih Pak, karena banyak yang kurang. Juga saya lah generasi milenial kita ini masih banyak nggak taunya gitu, masih banyak apa yang kita baca, langsung kita tangkap. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ada ini, ternyata ada situ gitu. Tapi kan para korban unit link ini nih yang sekarang kayak kemarin juga yang tamu saya yang sudah saya undang, ini minta tolongnya kepada OJK gitu Pak. Pasti mau minta tolongnya apa nih langkah konkretnya dari OJK gitu sebagai regulator. Tadi OJK juga sudah menyampaikan sudah berkomunikasi ya Pak dengan perusahaan asuransi dan mungkin perusahaan asuransi dalam waktu dekat mungkin ya akan melakukan komunikasi kepada sebenarnya sih sudah ada ya Pak ya, sudah ada sih sudah sebenarnya dilakukan. Ini kan cuman ya tadi yang Pak Anto bilang belum ketemu frekuensinya ini belum ketemu gitu. Itu proses kadang-kadang perlu waktu lah. Tapi ya moga-moga lah dengan pengalaman ini berbagai pihak memperbaiki. Kami juga dari OJK tadi sebagai regulator memperbaiki regulasi sama pengawasannya. Dari sisi industri memperbaiki dari tata cara dan mematuhi regulasi yang akan dikeluarkan nanti. Sementara dari sisi konsumen meningkatkan edukasinya. Dan ini hanya bisa terselenggara dengan bantuan seperti Infobip. Gitu. Nah, dalam waktu dekat ya Mbak Rizka, kita juga ada rencana nih Pak, kita mau bikin diskusi dan webinar Pak untuk memahami lebih baik gitu produk unit link. Nanti kita akan undang semua gitu ya supaya ketemu nih komunikasinya ya. Mungkin dari agen pemasar kali ya Mbak Rizka ya. Kurang tahu juga nih Mbak Rizka nanti. Dari perusahaan, mungkin dari regulator kembali kita nanti undang Pak untuk bisa kita bareng-bareng bicara dari agen pemasarannya dan mungkin nanti dari nggak tahu ada perwakilan nasabah atau enggak gitu ya yang bisa mungkin nanti mencari jalan tengah gitu ya, bagaimana sebaiknya gitu kasus ini supaya juga teman-teman yang korban tuh bisa rada adem gitu dikit. Iya makanya itu nanti akan kita undang juga dari OJK pastinya ya Mbak. Pak Anto mungkin bisa hadir. Insyaallah. Kita sih pengen banget diskusinya sebetulnya secara offline gitu ya. Mestinya udah berani lah. Ini kan udah vaksin, apalagi pemerintah sebentar lagi akan kasih vaksin booster ya kan. Memang agar ekonomi bisa jalan kita harus berinteraksi, tapi ketika berinteraksi nggak boleh lupa protokol kesehatan. Iya betul. Jadi kalau nanti tadi milenial mau nanya itu telepon aja 157. Ya OJK itu kita punya call center yang bisa nanya kalau ragu-ragu itu bisa. Nah tuh teman-teman 157 ya Pak ya. 157 adalah 24 jam itu Pak. Belum. Jam berapa sampai jam berapa Pak? Itu jam kerja masih jam kerja. Tetapi di luar jam kerja itu akan kita record. Nanti kemudian akan direspon keesokan hari. Atau ada email mungkin Pak yang bisa? Email ada konsumen@ojk.go.id. konsumen@ojk.go.id. Teleponnya tadi 157 di jam kerja. Oke. Nah mungkin ini karena waktunya sudah menipis. Pak, mungkin terakhir pesan apa yang bisa Pak Anto sampaikan kepada masyarakat khususnya kepada ini korban unit link. Mungkin masyarakat dan juga korban gitu ya. Pertama tadi saya mau mengulangi bahwa setiap produk keuangan itu memiliki 3 unsur: manfaat, biaya, risiko. Jadi setiap pihak yang terlibat, baik dari sisi pelaku usaha jasa keuangannya maupun konsumennya, harus bisa mendapatkan
memperoleh informasi mengenai ketiga hal ini. Itu menjadi dasar sebelum kita mengambil keputusan sebagai konsumen, sebelum kita mengambil keputusan untuk membeli atau produk. menggunakan produk jasa keuangan. Sementara untuk perusahaan, sebelum mereka menjual, mereka harus mengidentifikasi apakah produk ini sesuai dengan tadi level edukasi. Jangan sampai kemudian disebut abusing power. Memanfaatkan asymmetric information hanya sekedar mengejar target untuk penjualan. Ya, sementara dari OJK juga terus memperbaiki dan melakukan fungsi pengawasannya agar meyakini apa yang sudah dituangkan di dalam regulasi ini dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan edukasi apalagi. Karena edukasi ini nggak akan pernah. Mbak Rizka, Mbak Apri, sekarang survei kita 3 tahun mengenai literasi dan inklusi keuangan itu ada gap. Gap yang cukup lebar dan masih lebar antara tingkat literasi, tingkat pemahaman dengan tingkat inklusi. Inklusi kita ada 78%, sementara literasinya 38%. Artinya gap ini ada sebagian kita yang punya produk tidak Tapi nggak paham. ngerti. Inilah yang kemudian kita bersama-sama, terutama saya dibantu dengan media massa yang punya coverage luas untuk bisa mengedukasi lebih cepat dibandingkan dengan inklusi. Karena inklusinya mau nggak mau akan lebih kuat, apalagi dengan masa digital ya. Betul. Tapi edukasinya juga nggak buka. Ini yang kemudian kita harus bekerja sama industri, otoritas, kemudian dari konsumen, masyarakat dan stakeholders lain. Mungkin itu bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Anto dan juga Mbak Apri sudah ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama saya. Makasih Mbak. Selaku yang masih pengetahuannya masih minim ya generasi milenial. Pak Anto nanti boleh ya kita undang lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Semoga kita sehat selalu. Pak. Sama-sama. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita bisa selenggarakan eventnya secara offline nanti bareng-bareng. Ya, Oke, sama siap. teman-teman media dan juga yang lain. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton. Tadi jangan lupa bisa kita ambil ilmunya banyak banget. Tadi juga kita bisa lapor gimana caranya. OJK sudah punya call center dan juga emailnya yang bisa teman-teman hubungi kalau ingin bertanya. Dan juga tentunya kita ingin menyampaikan jangan takut untuk berasuransi mungkin ya Pak. Ya, karena takutnya biasanya kan ada banyak kebaikan, tapi apa sih bahasanya kalau yang ada banyak kebaikan tapi karena satu kesalahan jadinya nggak kelihatan kebaikan. Nilai susu sebelah ya, karena nilai titik. Nilai titik rusak Rusak. susu. Nah itu, oke. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya.